Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi mahasiswa dengan studi kasus aksi penolakan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau bisa disebut dengan UU TNI tahun 2020 asasi manusia. Paparan studi kasusnya. Pada bulan Maret 2025, pemerintah bersama DPR mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Revisi tersebut memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis HAM. Demonstrasi berlangsung di berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa daerah lainnya. Tentulah para mahasiswa menyampaikan kekhawatirannya bahwa revisi UU TNI berpotensi memperluas keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, serta dapat mengurangi semangat reformasi yang telah memisahkan fungsi militer dan pemerintahan sipil sejak tahun 1998. Di sisi lain, aparat kepolisian bertugas mengamankan jalannya demonstrasi. Namun, dalam sejumlah aksi muncul laporan mengenai bentrokan, penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan, penangkapan peserta aksi hingga dugaan tindakan represif terhadap demonstran maupun jurnalis. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keseimbangan antara keamanan dan perlindungan hak asasi manusia yang bersumber dari laporan pemberitaan BBC News Indonesia, laporan Komnas HAM, publikasi Amnesty International Indonesia, dan pemberitaan Tempo, Kompas, dan CNN Indonesia mengenai aksi penolakan revisi UU TNI tahun 2025. Analisis kasusnya. Dalam perspektif HAM, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28E ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, hak tersebut juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Maknanya adalah demonstrasi merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum. Kasus terjadinya hal tersebut bisa ditinjau dari beberapa solusi yang bisa diberikan. Di antaranya beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah: pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses pembentukan undang-undang agar masyarakat merasa dilibatkan. Yang kedua, aparat keamanan harus mengutamakan pendekatan persuasif, dialog, serta menghormati standar HAM dalam pengamanan aksi demonstrasi. Yang ketiga, mahasiswa dan peserta aksi juga harus menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, serta menghormati fasilitas umum. Yang keempat, Komnas HAM dan lembaga pengawas lainnya perlu melakukan pemantauan secara independen apabila terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan secara sehat tanpa mengorbankan hak-hak warga negara maupun keamanan masyarakat. Adapun menurut saya pribadi, demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan yang menyampaikan aspirasi masyarakat secara kritis dan bertanggung jawab. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus dilakukan secara resmi, damai, sedangkan aparat negara juga harus menjalankan tugas secara profesional dan menghormati hak asasi manusia. Saya yakin bahwa dialog, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam negara demokrasi. Adapun penutup dari saya bahwa dengan demikian pemaparan yang bisa saya berikan terhadap tema ini, perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi mahasiswa, studi kasus aksi penolakan revisi UU TNI tahun 2025. Semoga kita semua semakin memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia demi terwujudnya demokrasi yang adil dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya dan atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.